Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Putra Suni dengan 3 digit terakhir 073 dari TRO Angkatan 2024, kelas Praktikum C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN menggunakan DAQ Master. Langsung saja, ini penjelasannya. Autonix TK4S T4RN merupakan salah satu jenis temperatur controller digital yang berfungsi untuk mengatur dan memantau suhu secara otomatis pada berbagai aplikasi industri, seperti pemanas, oven, mesin molding, maupun sistem pendingin. Alat ini bekerja dengan membaca sinyal dari sensor suhu seperti thermocouple atau RTD yang biasa disebut resistance temperature detector, kemudian membandingkannya dengan nilai set point atau SV yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, controller akan mengatur output seperti relay atau SSR untuk menjaga suhu agar tetap stabil sesuai pengaturan. Dalam dunia industri modern, kemampuan untuk memonitor dan merekam data proses secara real-time sangat penting. Data suhu yang akurat dapat digunakan untuk analisis performa mesin, pengendalian kualitas, serta efisiensi energi. Oleh karena itu, Autonix menyediakan perangkat lunak resmi bernama DAQ Master yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan TK4S T4RN ke komputer melalui komunikasi RS485 atau Modbus RTU. Dengan bantuan software ini, pengguna dapat melakukan pemantauan, pengaturan parameter, serta pengambilan data atau data logging secara langsung dari komputer. Penggunaan DAQ Master bersama TK4S T4RN memberikan kemudahan dalam proses visualisasi data suhu dalam bentuk grafik maupun tabel. Selain itu, pengguna juga dapat menyimpan data hasil pengukuran dalam format tertentu seperti CSV, .csv atau .txt untuk keperluan dokumentasi atau analisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak lain seperti Microsoft Excel. Melalui integrasi antara hardware TK4S T4RN dan software DAQ Master, sistem pengendalian suhu menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah dikendalikan. Kombinasi ini juga mendukung penerapan konsep industri 4.0 di mana pengumpulan dan analisis data secara digital menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan keandalan proses industri. Nah, ini saya langsung akan mencontohkan bagaimana cara men-setting dan bagaimana cara kerja dari DAQ Master ini. Langsung saja kita buka videonya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan untuk datasheet dari TK4S-nya itu sendiri. Ini ada yang pertama ada TK series, yaitu pengaturan high function atau high performance PD control. Ini untuk fiturnya ada convenient parameter setting by DAQ Master, lalu ada line up AC/DC voltage type, expect TK4N, lalu ada ini dengan fitur manual, lalu ada comprehensive device management program. Nah, ini untuk high accuracy standard PID control, ini buat pin-pinnya, ada pin untuk output 1, output 2, lalu ada power supply, ada ini. Lalu ini untuk spesifikasi dari TK seriesnya itu sendiri. Nah, ini untuk high accuracy standar PID control, ini untuk connection, ini untuk TK4N, ini untuk rangkaian TK4S, ini TK4SP, TK4M. Nah, ini untuk TK4H. Nah, ini selanjutnya untuk parameter-parameter yang ada. Ini untuk parameternya, untuk cara men-setting parameter. Ini untuk men-setting parameter-parameternya.
Nah, ini untuk input type dan range-nya. Nah, itu saja untuk datasheet dari TK series ini atau Next TK series ini. Nah, ini pertama-tama kita cek dulu di device manager apakah portnya itu sudah terhubung. Nah, ini sudah terhubung. Lalu kita langsung buka di EQ masternya. Sebentar, ini agak lama. Nah, ini sudah terbuka. Ini langsung kita buka device line. Langsung kita cari TK4. Kita cari TK4, kita klik dua kali. Kita klik dua kali pada gambar TK4. Nah, ini langsung kita serial. Oke. Setelah itu kita connect TK4-nya. Pertama kita add dulu untuk device-nya. Ini kita add. Lalu kita connect. Setelah itu kita pencet klik kanan, kita read all parameter. Nah, ini kita bisa menyetingnya di sini. Sebelumnya kita buat dulu line grafik. Untuk melihat grafiknya, ini kita setting dulu. Ini menjadi 4. Lalu ini menjadi, ini kita setting terlebih dahulu sesuai keinginan kita. Nah, kita setting terlebih dahulu. Nah, ini setelah disetting oke. Lalu kita ke menu. Ini kita add dulu apa aja yang mau kita tampilkan di grafik. Nah, ini aku pakainya buat set point, set value, present value sama on off lampunya. Ini langsung kita blok, lalu kita drop ke bagian grafik tadi, lalu kita kembali lagi ke parameter. Ini kita setting sesuai keinginan kita. Ini untuk set value. Nah, ini buat nyeting control metodenya, kita mau on off atau mau PID itu terserah kita. Lalu ini pertama aku mau on off terlebih dahulu. Nah, ini buat set value nya aku set 50 dan hysterosisnya aku kita bisa set sesuai keinginan kita. Lalu kita langsung run saja ini. Nah, buat tampilannya nanti seperti ini. Grafik akan muncul. Sebelumnya kita pencet stop logging untuk melihat waktunya untuk sesuai keinginan kita. Nah, ini buat grafiknya. Ini buat grafiknya, yang hijau ini buat present value, yang biru itu untuk set value, dan yang ungu itu untuk on off lampunya. Ini kita tunggu sampai waktu yang ditentukan, yaitu 240 detik. Nah, ini kita tunggu. Setelah selesai, ini kita langsung pencet aja stop logging. Ini langsung kita pencet stop logging, lalu kita save sesuai keinginan kita mau di mana. Lalu jika kita ingin melanjutkan dan merubah menu control method, itu kita balik lagi nanti ke parameter kayak awal lagi. Nanti bisa disetting menu P berapa, I berapa, D berapa, atau hysterosisnya berapa, itu nanti kita setting sesuai keinginan kita. Nah, ini buat datanya, data-data yang tadi kita ambil. Ini buat data dari PID. Nih,
Nah, ini kalau yang ini buat data dari data on off, dari control method on off-nya. Lalu ini buat grafiknya. Nah, ini buat grafiknya, ini dia pada on off histeresis 1 dia dari suhu 31 dia akan naik terus hingga hingga mencapai set value yaitu 50, nanti lampu akan mati, lalu dia akan turun. Setelah dia turun satu suhu, itu dia akan nyala kembali lampunya karena ini hysteresisnya 1. Lalu setelah mencapai set value kembali dia akan mati kembali. Nah, buat yang hysteresis 2 juga sama. Nah, ini dia jika sudah mencapai set value, dia akan mati. Walaupun lebih, dia tetap akan mati karena set value-nya di 50 suhunya. Nah, ini dia lalu turun. Nah, pada 48 ini dia akan nyala kembali. Nah, ini 47 dia tetap nyala, 48 nyala. Lalu pada 50 kembali, dia mati lagi. Nah, ini sama. Nah, ini pada percobaan PID 550. Ini kan kita mencet set value-nya. Kita mencet set value-nya itu di 50. Kita men-setting set value-nya di 50. Nah, dia akan naik terus. Nah, setelah itu lampu akan mati pada 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 suhu di 46 ini, lalu dia akan stabil. Ini grafiknya. Ini juga sama, masih sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.